Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel, biasa dipanggil Dava, dengan NIM 400403246200003 dari kelas Praktikum A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2024 dengan dosen pengampu Pak Raufik Cahyo Prayogo STMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan VFD AT4 untuk motor 3 fasa. Nah, ini merupakan praktikum mesin-mesin listrik untuk tugas kelima. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu ada tujuan praktikum. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama itu ada memahami konsep dasar kerja VFD atau singkatannya dari Variable Frequency Drive dan motor induksi AC serta hubungan antara frekuensi, kecepatan, dan arah putaran motor. Yang kedua ada menjelaskan fungsi dan spesifikasi teknis VFD melalui analisis datasheet. Yang ketiga ada mendemonstrasikan penggunaan VFD untuk mengatur kecepatan, arah putaran atau forward dan reverse, serta model operasi motor listrik. Yang keempat ada melakukan pengaturan parameter VFD seperti frekuensi, akselerasi dan deakselerasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja motor. Yang kelima, ada menampilkan dan menganalisis hasil percobaan frekuensi, RPM, arus, waktu akselerasi, dan waktu deakselerasi. Yang terakhir, ada mengidentifikasi fitur tambahan VFD seperti jog mode, serta memahami penerapannya dalam sistem pengendalian motor listrik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Adalah apa sih pengertian VFD itu? Gimana sih konsepnya? Nah, jadi VFD adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik AC yang masuk ke motor. Jadi fungsi utama VFD ini yaitu mengatur kecepatan putaran motor dengan mengubah frekuensi. Yang kedua ada mengontrol arus dan torsi untuk efisiensi. Dan yang ketiga ada memberikan soft start atau stop sehingga motor tidak langsung tersentak saat dinyalakan. Yang keempat ada menghemat energi listrik pada sistem yang tidak selalu membutuhkan kecepatan penuh. Nah, gimana sih cara kerja VFD ini? Nah, saya akan menjelaskan secara sederhananya saja. Dimana yang pertama yaitu rectifier, yang dimana rectifier ini mengubah listrik AC ke DC. Yang kedua ada DC bus, yaitu filter, dimana DC bus ini merupakan menstabilkan tegangan DC. Setelah itu, yang ketiga ada inverter, yaitu mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi yang bisa diatur sesuai kebutuhan motor. Selanjutnya yaitu adalah motor AC induksi. Motor induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator atau bagian diam dan rotor adalah bagian berputar. Motor ini banyak digunakan karena sederhana, kuat, dan perawatannya rendah. Di mana prinsip kerja motor induksi ini adalah ketika arus AC mengalir di lilitan stator akan terbentuk medan magnet berputar atau rotating magnetic field. Medan magnet tersebut menginduksi arus listrik ke dalam rotor. Arus di rotor ini kemudian menghasilkan torsi atau gaya putar, sehingga rotor berputar mengikuti medan stator atau medan magnet stator. Nah, di mana rumus dasar dari motor AC induksi ini atau rumus dasar kecepatan sinkron adalah NS sama dengan 120 kali F per P, di mana NS sama dengan kecepatan sinkron, satuannya yaitu RPM, F-nya yaitu frekuensi sumber, ya satuannya Hertz, P-nya itu adalah jumlah kutub magnet pada motor, dan yang 120 itu didapatkan dari konstanta yang berasal dari 2 kali 60, di mana angka 2 berasal dari setiap kutub yang berpasangan, dan 60 digunakan untuk mengubah satuan frekuensi
putaran per detik menjadi putaran per menit atau RPM. Nah, dari rumus ini terlihat bahwa kecepatan motor induksi tergantung pada frekuensi listrik yang masuk ke motor. Nah, selanjutnya itu ada datasheet VFD. Berikut ini adalah datasheetnya. Nah, saya akan membukanya di dalam bentuk PDF. Langsung saja, ini merupakan datasheet VFD inverter. Yang pertama itu ada karakter 1 atau installation and wiring atau pemasangan dan pengkabelan, di mana bagian ini menjelaskan terminal utama atau power dan fungsinya tergantung jenis inverternya, di mana yang pertama itu adalah single pass to 3 pass, 4 at 1 and at 4, di mana penjelasannya yaitu terminal label L dan N yaitu terminal input AC 1 fasa dengan tegangan sumber 220 volt dan terminal label UVW yaitu output ke motor AC 3 fasa untuk AT1 yaitu outputnya 220 volt dan untuk AT4 yaitu outputnya 380 volt dan yang terakhir itu ada ground atau GND, singkatannya dari grounding terminal. Nah, yang kedua itu ada single pass input and output untuk AT2, di mana terminal label untuk AT2 ini LN, input AC 1 fasanya yaitu sama dengan tegangan sumber 220 volt, untuk terminal label UVW-nya yaitu output ke motor 1 fasa dengan tegangan sumber 220 volt, dan yang terakhir juga sama ada ground yaitu ground GND atau singkatan dari grounding terminal. Dan yang ketiga yaitu 3 pass input and output untuk AT3, di mana untuk AT3 ini terminal labelnya yaitu RST. Nah, RST input AC 3 fasanya sebesar 380 volt. Nah, untuk terminal label yang keduanya juga UVW, output ke motor 3 fasanya yaitu 380 volt. Dan juga yang terakhir ada ground atau grounding terminal. Nah, yang kedua ada terminal description atau deskripsi terminal kontrol. Nah, yang pertama itu ada 15 volt untuk portnya yaitu 15 volt atau 24 volt. Fungsinya yaitu output satu daya DC dengan nilai 200 mA untuk sensor atau saklar eksternal. Nah, yang kedua ada X1 sampai X6 ini, di mana ini merupakan input digital fungsinya. Nah, di mana keterangannya masing-masing bisa dikonfigurasi untuk kontrol start, stop, arah atau kecepatan. Nah, kemudian itu ada COM, di mana COM ini merupakan fungsinya yaitu common ground, di mana ini titik referensi sinyal input. Nah, selanjutnya itu ada 485 plus atau 485 min, di mana fungsinya yaitu port komunikasi RS485, di mana ini merupakan untuk kontrol via Modbus atau PLC. Selanjutnya yaitu VL1 atau VL1, di mana fungsinya yaitu input analog tegangan dari 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt untuk kontrol kecepatan analog. Nah, selanjutnya itu ada CL, yaitu fungsinya input analog arus dengan nilai 4-20 mA, di mana merupakan alternatif dari kontrol kecepatan. Nah, selanjutnya itu ada SP1 dan SP2, di mana fungsinya yaitu untuk open collector output. Nah, ini bisa untuk indikator running, fault, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada TA, TB, dan TC. Nah, ini merupakan output relay. Nah, jadi fungsinya itu untuk alarm, fault, atau sinyal eksternal dari PLC. Nah, selanjutnya itu ada nilai 5 volt atau 10 volt. Nah, ini fungsinya untuk output satu daya kecil dengan nilai 20 mA, di mana ini fungsinya untuk potensiometer eksternal. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada multi-speed input frequency control label. Nah, ini merupakan di tabel ini menjelaskan mode pengaturan kecepatan bertingkat atau multi-speed melalui input X1 sampai X3, kombinasi logika 0 atau 1 atau binary menentukan frekuensi kerja inverter. Contohnya nih, misalkan
section speed input 1, main speednya 1, X2-nya ini 1, dan X3-nya ini 1. Nah, nilainya itu frekuensinya yaitu 50 Hz. Sedangkan yang section speed 1, nilai X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, dan X3-nya itu 0 dengan frekuensinya itu 45. Sedangkan yang section speed 2, nilai X1-nya 1, X2-nya 0, dan X3-nya itu 1 dengan frekuensinya 40 Hz, dimana nilai frekuensinya itu akan semakin turun setiap binary-nya. Nah, selanjutnya itu ada basic operation wiring diagram, dimana ini merupakan berisi gambar cara menyambungkan inverter sesuai tipe. Nah, yang pertama itu ada AT1 atau AT1, dimana input 1 fase 220 volt ke output 3 fase 220 volt dari motor. Nah, jika motornya 380 volt, gunakan sambungan delta agar sesuai dengan tegangannya. Nah, yang kedua ada AT2, di mana input 1 fase 220 volt, output 1 fasenya 220 volt motor. Nah, ini bisa untuk motor dengan atau tanpa kapasitor. Nah, yang ketiga ada AT3, yaitu input 3 fase dengan 380 volt. Nah, jadi ini output 3 fase bernilai 380 volt motor. Nah, selanjutnya itu ada operation panel atau panel operasi. Panel ini berisi tombol dan layar untuk pengaturan manual inverter, di mana ini ada 8 tombol utama. Yang pertama ada proc, fungsinya yaitu masuk ke mode pengaturan parameter. Yang kedua itu ada func atau save. Nah, ini atau func atau data di sini ini fungsinya untuk menyimpan data atau menampilkan info seperti frekuensi, arus, dan suhu. Nah, ini selanjutnya ada kayak tombol segitiga hitam berwarna hitam ini. Nah, ini merupakan tanda up, yaitu untuk menaikkan nilai parameter. Sedangkan yang kayak tanda segitiga ke bawah ini merupakan tanda down, yaitu fungsinya untuk menurunkan nilai parameter. Nah, selanjutnya di sini ada tanda shift. Fungsinya yaitu geser digit atau fungsi jog. Selanjutnya di sini ada fungsi FWD atau ref. Nah, ini fungsinya untuk ubah arah putaran motor, kayak forward, reverse. Nah, selanjutnya di sini ada tombol start atau run. Fungsinya yaitu untuk menjalankan inverter atau untuk menjalankan si motornya tersebut. Nah, selanjutnya di sini terakhir ada tombol stop atau reset. Nah, ini fungsinya untuk menghentikan atau reset untuk errornya. Nah, di mana parameternya harus diubah dalam kondisi stop. Kalau diubah saat run, nilai tidak akan tersimpan. Nah, itu merupakan operation panelnya. Yang selanjutnya ada case instruction atau parameter spesifikasi parameter. Nah, di mana parameternya diatur lewat menu P00 sampai P127. Ini di mana contoh pentingnya misalnya P00 namanya itu maximum voltage, di mana fungsinya itu untuk tegangan maksimum, di mana dia tuh range dari tegangannya 220 volt atau 380 volt. Jadi dia bisa memakai tegangan 220 volt atau 380 volt, nggak bisa yang lain. Nah, selanjutnya itu ada P01 yaitu referensi frekuensi atau frekuensi referensi. Nah, itu merupakan fungsinya atau frekuensi dasar, di mana defaultnya itu dia bisanya cuma 50 Hz. Nah, selanjutnya itu ada P06 sampai P07. Nah, itu merupakan maksimum operation atau batas frekuensi operasi, di mana fungsinya yaitu
minimal maksimal dengan nilai 0 sampai 65 Hz. Nah, selanjutnya itu ada P10 atau working frequency source, yaitu sumber frekuensi di mana fungsinya 0 itu panel, 1 itu potensiometer, 2 itu analog, dan 3 itu RS485. Untuk defaultnya dia cuma bisa 1. Nah, selanjutnya itu ada P11 atau tanda start atau stop control source, di mana ini merupakan sumber start atau stop. Fungsinya yaitu 0 untuk panel, 1 untuk RS485, 2 untuk external port. Nah, ini defaultnya itu 0. Nah, untuk P12 yaitu stopping modus atau mode berhenti. Untuk fungsinya yaitu 0 sampai 3 inersia emergency atau emergency stop. Nah, ini defaultnya itu 1. Nah, selanjutnya itu ada P27 sampai P33. Nah, ini merupakan setting speed bertingkat 1 sampai 7, di mana fungsinya itu bisa sampai defaultnya 45 sampai 15 Hz. Nah, selanjutnya yaitu P50 sampai P55. Nah, ini merupakan fungsi tiap port X1 sampai X6. Contohnya yaitu start, stop, forward, reverse, speed select. Nah, ini tidak ada defaultnya. Selanjutnya itu ada fungsi dari tiap port X1 sampai X6. Selanjutnya itu ada P77, yaitu parameter reset atau reset parameter untuk input 54321 untuk reset. Nah, selanjutnya itu ada P84 sampai P91. Nah, ini merupakan mode jok dan proteksi arus. Nah, selanjutnya itu ada fault code atau kode kesalahan, di mana R1 itu hubung singkat atau overcurrent atau proteksi modul daya. Nah, untuk R2 ini tegangan input terlalu rendah atau under voltage. Nah, untuk R3 ini merupakan tegangan input terlalu tinggi atau over voltage. Untuk R4 ini merupakan gangguan sirkuit atau penggerak. Untuk R5 ini merupakan input aktif saat daya pertama kali on. Untuk R6 ini merupakan proteksi arus berlebih. Untuk R7 merupakan overtime atau waktu operasi terlalu lama. Untuk R8 merupakan exercise temperature for radiator, untuk suhu radiator terlalu tinggi. Dan untuk R9 merupakan external fault, untuk dari sensor luar. Nah, untuk parameter setting prosedurnya, tekan proc untuk masuk mode programming. 2, pilih parameter, misal P10 dan 3 itu tekan func atau save untuk masuk ke nilai parameter. Untuk yang keempat, ubah nilainya dengan mode tombol segitiga atas dan segitiga bawah. Yang kelima, tekan func atau save lagi untuk menyimpan. Dan yang terakhir, tekan proc untuk keluar. Nah, balik lagi ke PowerPoint-nya. Datasheet VFD-nya sudah sampai situ. Cara penggunaan VFD adalah: pertama, nyalakan VFD dengan menekan tombol power atau run. Pastikan motor dalam keadaan aman. Selanjutnya, masuk ke menu parameter dengan menekan tombol mode atau PRG. Kemudian, pilih parameter frekuensi maksimum motor. Biasanya diatur sesuai spesifikasi motor. Misalnya frekuensinya 50 Hz. Setelah itu, atur frekuensi minimum yaitu 0 Hz. Dan tentukan waktu percepatan yaitu 5 detik. Serta waktu perlambatan yaitu 5 detik juga. Untuk arah putaran motor, masuk ke parameter direction dan pilih CW atau CCW sesuai kebutuhan. Jika beban motor berat, aktifkan parameter torque boost dan atur nilainya ringan saja, misalnya 10%. Setelah semua parameter diatur, tekan enter atau set untuk menyimpan. Motor siap dijalankan dengan kecepatan yang bisa diubah melalui keypad VFD, preset speed atau sinyal analog dari PLC, dan proteksi seperti overcurrent atau overheating akan bekerja otomatis menjaga motor tetap aman. Untuk memilih setting frekuensi and run, kita klik parameter 4, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ubah ke parameter 34, kita pilih 50
15, kita klik OK. Setelah itu kita ke parameter 42, kita klik OK. Setelah itu kita mundurin ke 15. Setelah itu kita klik OK lagi. Selanjutnya kita ke parameter 34, kita klik yang 15, kita klik OK. Setelah itu kita atur frekuensinya 75 Hz, lalu kita jalankan atau kita run. Nah, setelah itu ketemu hasilnya, maka muter dan kita mengukur menggunakan tachometer. Nah, di situ tampilannya keluar. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbandingan grafik frekuensi PWM dan frekuensi arus, di mana frekuensinya kita menyobanya dengan beberapa percobaan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 percobaan, di mana nilainya yang pertama itu ada frekuensi 10 Hz dengan RPM 297 dengan nilai arusnya 0,3 ampere dan tegangan inputnya itu sama semua, yaitu 234,3 volt. Nah, di sini saya akan singkat saja, di mana semakin nilai frekuensinya tinggi, maka nilai RPM-nya juga semakin tinggi. Dan untuk frekuensinya juga dia semakin turun ya di sini, di mana untuk percobaan 1 frekuensi 10 Hz arusnya yaitu 0,3, untuk frekuensinya 20 Hz arusnya itu 0,7, untuk frekuensinya 30 Hz arusnya 0,6 ampere, dan untuk frekuensi 40 Hz arusnya 0,5 ampere. Nah, ini naik dan turun, dari 10 ke 20 itu naik, dari 20 ke 30 turun, dan dia stabil dari 50 ke 100. Nah, ini merupakan grafik hubungan antara frekuensi PWM, frekuensi RPM, dan frekuensi arus. Nah, ini frekuensi RPM-nya bisa dilihat dia semakin naik ya. Nah, sedangkan untuk frekuensi hubungan antara frekuensi dan arus ini dia naik terus turun lagi dan stabil di angka 0,3 ampere. Di mana hasil grafik menunjukkan bahwa pada frekuensi rendah antara 10 sampai 30 Hz, arus input cenderung berfluktuasi dengan nilai tertinggi pada 20 Hz yaitu 0,7 ampere. Setelah frekuensi mencapai 40 Hz ke atas, arus menjadi stabil di sekitar 0,3 ampere. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frekuensi tinggi, motor sudah berputar stabil sehingga beban arus tidak berubah signifikan, di mana peningkatan arus pada frekuensi rendah biasanya disebabkan oleh karakteristik awal motor induksi yang membutuhkan torsi lebih besar untuk mengatasi inersia saat awal berputar. Nah, gitu penjelasannya. Ini akselerasi diatur agar motor naik dari 0 ke kecepatan target secara bertahap dalam beberapa detik, sehingga arus start tidak besar dan beban mesin lebih aman. Sedangkan deakselerasi diatur agar motor berhenti secara perlahan, mencegah hentakan pada sistem dan menjaga stabilitas peralatan. Nilai akselerasi dan deakselerasi dipilih sesuai kebutuhan percobaan, misalnya pada masing-masing percobaan 5 detik, sehingga motor dapat berjalan dan berhenti dengan halus sambil tetap memudahkan pengamatan performa motor dan respon sistem terhadap perubahan kecepatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan antara perbandingan grafik akselerasi P34 dan deakselerasi P42, di mana untuk percobaannya cuman 5 percobaan. Nah, ini merupakan grafik hubungan antara setting P34 atau P42 terhadap waktu akselerasi dan deakselerasi. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara nilai setting P34 atau P42 Hz per detik dengan waktu akselerasi dan deakselerasi detik, di mana garis biru itu menandakan waktu akselerasi atau P34 yang ini, dan yang garis oranye ini merupakan waktu deakselerasi atau P42 yang ini.
Terlihat bahwa semakin tinggi nilai P34 atau P42, maka waktu akselerasi dan deakselerasi semakin singkat. Yang dimana ini menunjukkan bahwa pengaturan VFD dengan nilai percepatan yang lebih besar membuat motor berputar dan berhenti lebih cepat, menandakan respon sistem yang semakin efisien. Nah, bisa ditunjukkan di sini untuk P34-nya 5. Untuk percobaannya yang pertama ada 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, dan 25 Hz. Nah, yang untuk P42 juga sama, dan frekuensinya itu konstan, yaitu di angka 75 Hz, dimana dia waktu steady-nya yang pertama 15 detik, yang kedua 8 detik, yang ketiga 5 detik, yang keempat 4 detik, dan yang terakhir 3 detik. Nah, ini merupakan ada penurunan yang signifikan ya tiap percobaan, dimana tiap percobaan P34 atau perbandingan akselerasi terhadap waktunya semakin kecil nilainya, maka dia semakin besar untuk waktu yang dicapai. Nah, semakin besar nilai frekuensi akselerasi atau deakselerasinya, maka waktunya akan semakin cepat untuk mencapai nilai steady-nya. Nah, gitu. Pada percobaan ini, mode forward membuat motor berputar maju sesuai arah normal, sedangkan mode reverse membuat motor berputar mundur atau berlawanan. Arah putaran diatur melalui VFD, dan pergantian dilakukan secara bertahap dengan akselerasi dan deakselerasi agar motor berputar halus, mengurangi hentakan, dan menjaga keamanan sistem. Pada VFD digunakan untuk menjalankan motor secara sementara dan lambat agar posisi motor atau peralatan bisa diatur dengan presisi. Untuk menggunakannya, tekan tombol jok pada keypad VFD lalu pilih arah putaran forward atau reverse sesuai kebutuhan. Motor akan berputar selama tombol ditekan dan berhenti saat tombol dilepas. Kecepatan jok biasanya lebih rendah dari kecepatan normal, sehingga pergerakan motor lebih aman dan mudah dikontrol. Selanjutnya di sini yang terakhir ada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa VFD AT4 mampu mengubah daya listrik satu fasa menjadi 3 fasa, serta memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan, arah putaran, dan mode gerak motor listrik dengan mudah dan efisien. Melalui kegiatan praktikum ini dapat dipahami hubungan yang erat antara frekuensi output VFD dengan kecepatan putar motor, di mana semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kecepatan putaran motor. Selain itu, pengujian terhadap parameter P34 dan P42 menunjukkan bahwa semakin besar nilai setting Hz per detik yang digunakan, waktu akselerasi dan deakselerasi menjadi lebih singkat, yang berarti respon sistem menjadi lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan parameter pada VFD sangat berpengaruh terhadap karakteristik dinamika motor, baik dalam proses percepatan maupun perlambatan. Nah, secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi kontrol dan karakteristik kerja VFD atau Variable Frequency Drive, termasuk kemampuan dalam mengatur format driver, mode operasi, serta kestabilan performa motor listrik. Dengan demikian, VFD dapat dikatakan sebagai perangkat yang sangat penting dalam peningkatan sistem kendali motor modern, karena mampu meningkatkan efisiensi energi, fleksibilitas kontrol, serta memperpanjang umur motor melalui pengaturan kecepatan dan torsi yang lebih halus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan penggunaan VFD AT4 pada motor listrik 3 fasa induksi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berkembali. Bye-bye.